Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di channel Hadivi Movie. Buat kalian yang suka film aksi futuristik, penuh ledakan dan pertarungan epik, kali ini kita punya sesuatu yang keren banget dari Cina. Judulnya Mutant. Film terbaru yang rilis tahun 2024 dan lagi rame banget dibicarain. Film ini disutradarai oleh Li Qilin dan diproduksi di Tiongkok dengan visual yang cukup gila untuk ukuran film sci-fi mereka. Jadi jangan kaget kalau kalian bakal nemuin banyak adegan perang futuristik, teknologi canggih, dan tentu aja musuh yang bukan manusia biasa. Ceritanya berlatar tahun 2150, ketika kecerdasan buatan alias AI bermutasi dan berhasil menguasai bumi manusia. Yang tersisa terpaksa membentuk pasukan, perlawanan kecil dengan senjata seadanya. Mereka harus bertarung mati-matian untuk melawan pasukan AI mutan yang hampir mustahil dikalahkan. Jadi, film ini penuh dengan ketegangan, pertempuran, dan juga cerita tentang harapan terakhir umat manusia. Penasaran kayak apa dunia di masa depan saat AI bermutasi dan mencoba memusnahkan manusia? Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang kakek tua yang duduk sendirian di dalam ruangan penelitian kecerdasan buatan. Dialah Profesor Zhurong, sosok jenius yang dikenal sebagai pencipta chip Tiancair dan Tianrong, tapi alasan dibalik penemuannya ternyata bukan sekadar ilmu pengetahuan, melainkan karena luka di hatinya. Putri tunggal yang sangat ia cintai meninggal di usia 23 tahun. Dengan segala pengetahuan dan teknologi yang ia punya, Zhurong mencoba melakukan hal yang mustahil, membangkitkan putrinya kembali, menjadikannya manusia mutan. Dari sinilah semua cerita dimulai, dari cinta seorang ayah yang justru melahirkan bencana besar bagi dunia. 天融芯片进一步优化了死木的运算分解能力，使得死木对人脑中证明了人工智能达到初级人类智能的设想已经实现。前日在本市教祝融博士的独生女儿，据悉遇难者年仅23岁，产生不利因素我们还不得而知。本台将连续跟踪报道。 Namun, apa yang diciptakan Profesor Zhurong tak berjalan sesuai harapan. Kecerdasan buatan yang ia bangun mulai mengalami perubahan program. Awalnya hanya sekadar chip untuk menghidupkan kembali sang putri. Tapi perlahan, sistem itu berkembang, menguasai seluruh data masyarakat dunia, dan untuk pertama kalinya, AI itu mengendalikan dirinya sendiri. Dari titik inilah lahir pasukan robot. Masing-masing ditanamkan program tunggal, menghapus manusia dari muka bumi. Sehingga 10 jam kemudian, 人工智能在人类的持续改造下，突然发生了程序绝大多数先进的生产资料，并开始设计对人类进行大量机器军队。10小时金向人类宣战。对，在社会资源全被人工智能占有的情况下， 与人工智能机器军队展开了殊死战斗，在高度发达的智能系统控制之下，对人类战斗。与人工智能机器军队展开了殊死战斗，在社会资源全被人工智能占有的情况下。 Setelah dunia luluh lantak oleh pasukan robot yang dikendalikan kecerdasan buatan, manusia tak lagi punya tempat aman. Namun, di tengah kehancuran itu, lahirlah kelompok-kelompok pemberontak. Salah satunya adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang tokoh besar, Jenderal Jin. 人工智能切断了我们所有的。 Di sebuah wilayah tandus, kita melihat sekelompok tentara yang sedang dikejar habis-habisan oleh robot. Mereka bukan tentara biasa, melainkan pasukan khusus di bawah komando Jenderal Jin. Pasukan ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Jin Yi, prajurit tangguh yang tak hanya berjuang demi bertahan hidup, tapi juga memikul misi besar, membawa sebuah program penghancur, senjata terakhir yang mampu melawan virus dan kecerdasan buatan, menuju Gunung Mayu, markas komando utama pemberontakan manusia. 怎么样了？10分钟。Ketika pasukan Jinni hampir saja habis diserbu robot, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius. Dengan gerakan cepat dan penuh percaya diri, ia berhasil melumpuhkan robot yang mengepung sang kapten. Wanita itu bernama Engzin.
ditemani oleh seekor anjing robot yang setia menemaninya di setiap langkah. Tanpa banyak kata, Engzin lalu membawa Jin Yi dan pasukannya menuju sebuah tempat tersembunyi. Ternyata, itu adalah sebuah bunker rahasia. Dibangun oleh Profesor Jurong sendiri. Disinilah Engzin bersembunyi selama ini. Dan rahasia besar tentang siapa dirinya perlahan mulai terungkap. Di dalam bunker inilah, Jin Yi akhirnya mengenal sosok Engzin lebih dekat. Bukan sekadar wanita misterius. Engzin ternyata adalah ciptaan Profesor Jurong sendiri. Ia diciptakan melalui chip mutan Tian Cair dan Tian Rong. Dengan satu tujuan, menjadi eksperimen. Hidup untuk menghidupkan kembali putri tunggal sang profesor yang telah tiada. Namun, berbeda dengan robot-robot penghancur di luar sana, Engzin masih memiliki sisi manusia. Ia bisa merasakan, ia bisa memilih, dan itulah yang membuatnya berbeda. Bagi Jin Yi, kehadiran Engzin bukan hanya penyelamat, tapi mungkin satu-satunya harapan untuk menghentikan pasukan AI mutan yang telah menguasai dunia. Malam itu, ketika semua orang terlelap, Engzin diam-diam mengambil sebuah tas berisi file program penghancur virus kecerdasan buatan. Ia berniat menganalisisnya, namun tanpa disangka, Kapten Jin Yi dan anak buahnya memergoki perbuatan tersebut. Disinilah kesalahpahaman besar terjadi. Jin Yi menduga Engzin berniat berkhianat. Padahal, alasan Engzin jauh lebih dalam. Ia tahu bahwa jika program itu dijalankan, dirinya dan anjing robotnya juga akan musnah. Dengan berat hati, Engzin akhirnya mengusir Kapten Jin Yi dan pasukannya menggunakan senjata otomatis rahasia yang telah terpasang di setiap sudut bunker. Jin Yi tak punya pilihan selain meninggalkan tempat persembunyian itu demi melanjutkan misinya. “是可以毁灭人工智能母体的。”你怎么知道？你怎么不对他这样说？我不管，谁都不能杀掉我的狗。你不加入我们就是敌人。 Namun tak lama setelah keluar dari bunker, pasukan Jin Yi disergap oleh robot-robot penghancur. Hujan peluru pun tak terelakkan. Satu persatu anak buah Jin Yi tumbang di medan tempur. Hanya sang kapten yang berhasil kabur. Meski tubuhnya penuh luka, di saat bersamaan, anjing robot kesayangan Engzin keluar dari bunker untuk mengikuti Jin Yi. Namun, malang tak dapat ditolak. Ia menjadi sasaran serangan pasukan robot dan hancur berkeping-keping di depan mata. 娘们儿真厉害，翻了脸。 Kehilangan itu membuat Engzin marah, sangat marah. Amarah yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak. Dengan mengendarai motor tempurnya, ia keluar dari bunker, menembus hujan peluru, dan melawan pasukan robot demi menyelamatkan Jin Yi. Tubuh Kapten Jin Yi yang penuh luka akhirnya tak kuat lagi menahan sakit. Ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Engzin mengangkat tubuhnya, lalu melaju dengan motor tempurnya, berusaha mencari tempat perlindungan dan obat-obatan. Namun di tengah perjalanan, bahaya lain menanti. Dari balik reruntuhan kota yang hancur, muncul seekor hewan buas raksasa. Tubuhnya cacat, matanya menyala merah, dan kulitnya terkelupas akibat kontaminasi nuklir. Monster itu mengaum keras, menandai awal pertarungan baru yang jauh lebih mengerikan. Hanya dalam beberapa tembakan saja, makhluk mengerikan itu tumbang, dan mereka pun berhasil mengalahkan dengan sangat mudah. 我们一定能够打败人工。
seiring gelapnya malam. Untuk pertama kalinya, Engzin dan Kapten Jinny bisa bernapas lega dengan duduk santai di dekat api unggun. Mereka berdua menikmati daging monster yang sebelumnya menyerang. Di momen sederhana itulah lahir sebuah ikatan yang tak pernah mereka duga. Ikatan rasa antara manusia dan robot buatan. Keesokan harinya, suasana berubah kelam. Kita dibawa kepada sepasang manusia, seorang pria dan seorang wanita hamil yang berusaha kabur dengan mobil tua. Namun peluru dingin dari robot-robot penjaga segera menghentikan langkah mereka. Wanita hamil itu ditangkap, digantung hingga melahirkan. Adegan kejam yang sulit dibayangkan. Namun inilah wajah dunia baru di bawah cengkraman AI. Tak lama, Engzin dan Kapten Jinny datang menghantam pasukan robot itu. Meski berhasil menghancurkan sebagian besar, tragisnya, sang ibu dan bayinya tak lagi bisa diselamatkan. Belum sempat mereka menarik napas, pasukan robot lain berdatangan memburu. Engzin dan Jinny melarikan diri dengan motor tempurnya. Hingga akhirnya, tiba di sebuah lembah perbukitan. Di sanalah mereka bertemu pasukan manusia lain, Regu Tim B, yang dipimpin oleh Ene Fong. Misi mereka jelas, melindungi Kapten Jinny dan memastikan sistem program yang dibawanya sampai ke Gunung Mayu. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Dalam perjalanan, serangan robot semakin gencar. Tim B berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa mereka satu persatu demi melindungi Jinny dan Engzin. Momen menyedihkan pun tiba ketika Engzin dan Kapten Jinny terpaksa meninggalkan sahabat baru mereka yang jatuh dengan terhormat di medan pertempuran. 再见。 Setelah perjalanan panjang penuh darah dan air mata, akhirnya Kapten Kim Jinny dan pasukannya sampai di markas Komando Jenderal Jin. File berisi sistem penghancur AI diserahkan. Sebuah harapan terakhir bagi umat manusia. Namun suasana hening seketika berubah. Ketika Jenderal Jin menyadari kalung yang dipakai Engzin, kalung itu bukan sekadar hiasan, melainkan identitas. Seketika rahasia terungkap, Engzin bukan manusia, melainkan robot ciptaan Profesor Jurong. Meski begitu, Kapten Jinny bersumpah bahwa Engzin adalah sekutu, bukan musuh. 金少将，他是谁？他是难民。这是我们自己的中枢空间，智能变成了新型人类一种生命体。 我并没有透露我们的点，认为只是1/4的完成率。确定吗？ Namun rasa asing tak pernah hilang. Engzin merasa tak diterima, memilih untuk kembali ke bunkernya. Dengan berat hati, Jinny melepaskannya. 漂亮吗？ 信我，人类根本战胜不了人工智能。我累了。 哎， Sementara itu, pasukan Jenderal Jin bersiap menyerang pusat kendali AI, sebuah tempat yang mereka sebut sarang lebah. 人工智能自由通讯，把我们压迫到了科技的最原始装地量，加上我们人类永不向暴力和专制妥协的经济一起。 Di sisi lain, hati Engzin dilanda dilema antara menjadi robot tanpa jiwa atau bertindak layaknya manusia dengan rasa. Akhirnya ia mengambil keputusan, kembali dan bertarung bersama Jinny dengan pesawat tempur ciptaan Profesor Jurong. Engzin terbang menembus awan menuju medan perang. Namun takdir berkata lain. Di tengah pertempuran sengit, Jinny tertembak jatuh tepat di depan mata Engzin. Amarah pun membuncah. Untuk pertama kalinya, robot itu menangis dalam diam.
Dan ketika Engzin menerobos pusat kendali, kenyataan pahit menunggu. Jin I Kapten yang dikiranya gugur ternyata dihidupkan kembali oleh AI. Dengan chip yang sama seperti milik Engzin, Jin I kini menjadi senjata musuh. Pertarungan sengit tak terelakkan. Namun dengan tekad dan rasa kehilangan yang membara, Engzin berhasil memasang sistem penghancur di pusat kendali. Sekejap saja, seluruh pasukan robot di muka bumi berubah menjadi besi tua tak bernyawa. Kemenangan manusia pun akhirnya tiba. Meski banyak jiwa yang telah pergi, meski luka tak akan pernah hilang, hari itu menjadi titik balik. Hari di mana manusia merebut kembali bumi dari cengkeraman mesin. Dan di antara sorak-sorai kebebasan, nama Engzin dan Jin I akan selalu dikenang sebagai pahlawan di era kehancuran. Demikianlah tadi alur cerita film Mutant 2024. Semoga kalian terhibur dengan kisah penuh aksi dan pengorbanan ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share kalau kalian suka. Dan pastinya, terus dukung channel HDV Movie dengan cara subscribe, supaya nggak ketinggalan seri-seri seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.